semuanya, nama saya Stefania dari kelas RPLXB. Di sini saya ingin menjelaskan pelajaran basis data tentang DDL. Nah, pertama-tama kita hidupin dulu XAMPP-nya. Setelah hidupin, kita buka CMD kita. Pertama kita ketik CD. Nah, yang ini tuh kenapa CD? Karena saya menyimpannya di dalam file C ini. Baru selanjutnya kita ketik CD exampp/mysql/win. Baru mysql u.p. Nah, enter password, kita enter. Nah, oke, seperti ini berarti sudah berhasil ya. Sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana cara melihat database kita menggunakan show. Di show database _, enter. Nah, inilah database saya semua ini. Sekarang saya pengen membuat database baru. Misalnya saya beri nama tugas 1. Berarti saya menggunakan create database tugas 1. Query OK ini berarti codingan yang kita jalankan itu berhasil ya. Nah, setelah ada create tugas 1, saya pengen lihat apakah tugas 1 saya ini sudah ada di dalam kotak database, maka kita menggunakan show database lagi. Nah, ini dia tugas 1-nya. Berarti ini sudah berhasil ya. Sekarang saya pengen membuat satu tabel yang namanya siswa. Sebelum kita membuat tabel, kita menggunakan tugas 1 ini dulu. Berarti kita menggunakan use tugas 1 titik koma. Nah, database change. Berarti database-nya sudah berhasil kita tukar jadi tugas 1. Sekarang saya membuat suatu tabel, maka kita menggunakan create table siswa namanya. Nama tabelnya siswa. Nggak pakai titik koma. Nah, berarti yang pertama kita buka kurung dulu ya. Berarti di siswa ini tuh ada apa aja? Pasti ada ID siswa. Kenapa menggunakan underscore? Karena di dalam CMD ini kita tidak boleh menggunakan spasi, maka kita harus menggunakan underscore. Berarti ID siswa tipenya itu integer, kita bikin 4. Setiap kalau kita mau membuat suatu database yang menggunakan ID, itu harus menggunakan AI atau auto increment. Auto underscore increment. Koma. Kenapa koma? Karena saya ingin membuat ada lagi selain ID siswa seperti nama siswa, jenis kelaminnya, maka saya menggunakan koma. Sedangkan kalau titik koma, itu berarti codingan yang kita buat berarti sudah siap. Di dalam ID siswa ini ada apa aja? Pasti ada nomor induk, underscore induk siswa. Tipenya itu varchar, minimal buat masing-masing 50 aja. Koma, nama siswanya, nama siswa, varchar, maksimalnya. Baru ada jenis kelamin, JK ini jenis kelamin siswa. Tipenya ini jenis kelamin itu tipenya enum. Berarti L itu berarti laki-laki, koma, P itu berarti perempuan. Nah, karena kita menggunakan ID auto increment, maka kita harus mengakhiri dengan primary key. Setiap yang menggunakan ID harus diakhiri dengan primary key, ID underscore siswa. Ini kenapa tutup kurungnya ada 2? Karena tadi kan kita membuka kurung di awal ya, maka kita harus mengakhirinya. Berarti tutup kurung, titik koma, enter. Query OK, berarti codingan kita yang kita buat berhasil.
Sekarang saya pengen tengok nih, apakah ada tabel yang kita buat ini udah muncul menggunakan show tables. Nah, ini tabel kita buat tuh, namanya siswa. Saya pengen lihat nih apa aja yang ada di siswa ini. Berarti kita menggunakan describe siswa, titik koma. Nah, di siswa ini pasti ada ID siswanya, nomor induknya, nama siswa, dan jenis kelamin. Untuk menampilkan yang ada isi dari siswa ini yang menggunakan describe. Sekarang saya ingin menambahkan satu di field, itu saya menggunakan, kita menggunakan alter, sebentar, kita alter table siswa add misalnya kelas, tipenya itu varchar, misalnya kita buat 10 aja, titik koma. Oke, nah sekarang kita tampilkan nih apakah sudah ada di dalam kotak ini, maka kita menggunakan describe siswa lagi. Nih, kelasnya sudah ada, berarti sudah berhasil. Sekarang saya ingin mengisi ID siswanya, nomor induknya, nama siswanya, jenis kelamin, dan kelasnya. Itu menggunakan insert. Insert into siswa. Nah, kita ingin menambahkan apa aja? Saya ingin mengisi semuanya, berarti kita tulis semuanya. ID siswa, koma, nomor induk siswa, koma, nama siswa, jenis kelamin siswa, dan terakhir kelas. Enter. Halus, enter. Nah, pertamanya ID siswa misalnya kita bikin satu aja. Baru nomor induknya misalnya 123. Terus nama siswanya misalnya saya bikin nama saya sendiri, Stefani. Baru jenis kelaminnya, ingat tadi kita kan pakai enum, L untuk laki-laki, P besar untuk perempuan. Ini pakai huruf besar semua ya. Berarti karena saya perempuan, kita pakai P. Ketik satu lagi. Terakhir kelas. Sekarang saya berada di kelas 11, maka saya tulis 11 gini aja. Sorry, lupa petik 11. Pakai koma. Baru saya pengen buat lagi 2 biji aja. Ini misalnya saya ganti jadi 3 aja. Misalnya ini 098. Ini saya ganti misalnya Justin. Dia karena jenis kelamin laki-laki maka menggunakan L besar. Misalnya dia baru kelas 5 nih, saya tulis angka 5. Nah, saya sudah siap nih, saya tidak ingin membuat apa-apa lagi, maka diakhiri dengan titik koma, baru enter. Query oke, berarti berhasil. Sekarang saya melihat apakah dia sudah bisa berbentuk tabel seperti ini, itu menggunakan select from siswa, titik koma. Nah, berarti sudah berhasil ya. Sekarang saya pengen hapus tabelnya, tabel siswa ini. Bagaimana cara menghapusnya? Itu menggunakan drop tables, tabel siswa, titik koma. Query oke, berarti berhasil. Kita lihat nih apakah tabelnya masih ada atau enggak. Jadi kita menggunakan show table empty. Nah, berarti sudah berhasil ya, sudah tidak ada lagi sama sekali tabelnya yang ada di dalam tugas 1 ini. Sekarang saya pengen menghapus database-nya. Berarti menggunakan drop database tugas 1. Query oke. Nah, sekarang kita buktikan ya apakah sudah terhapus atau enggak. Berarti menggunakan show database. Nah, sudah tidak ada lagi tugas 1 di sini. Tadi kan awalnya ada tugas 1 ya di sini. Nih, di sini tugas 1.
Sekarang karena tadi kita sudah drop, kita hapus, maka sudah tidak ada lagi tugas 1. Nah, demikianlah cara saya DDL. Sekian, terima kasih.